Sudah hampir 1 jam berlalu, tapi Taehyung belum juga kembali. Hampir saja Yeon datang untuk menyusul, tapi ternyata Taehyung lebih dulu menghampiri Yeon yang kini sedang sibuk menonton siaran TV di ruang tengah. Apa bagaimana? Sebu Yeon penasaran. Sudah selesai, tapi aku tidak tega melihat ekspresi Yoongi dan pipinya yang kelihatan agak kecewa, balas Taehyung. Memang salahku karena sudah memberikan harapan pada Yoongi. Sebagai gantinya aku sudah mencarikan ia pekerjaan di sebuah bar milik salah seorang temanku yang memang sedang membutuhkan pegawai tambahan, jelas Taehyung. Setidaknya dia masih bisa mendapatkan pekerjaan yang lain kan, koma Mian menutupi rasa tak enak hatinya. Iya sayang, sudah tidak usah dipikirkan lagi, sudah selesai dan semuanya berakhir dengan baik. Kau jangan sedih lagi dan merasa kesal juga, hibur Taehyung. Iya opa. Ian masih mencoba meyakinkan diri sendiri kalau perbuatannya itu tidak jahat, tidak ada niatan untuk mempersulit Yoongi mencari uang. Mau bagaimana lagi, Ian memang merasa tak nyaman sama sekali, bahkan cenderung akan terus merasa gelisah. Tahu hal itu masih saja mengusik ketenangan Ian, Taehyung mencoba untuk menghibur istrinya itu sekali lagi. Sayang sudah, ucap Taehyung sembari memeluk pinggang Ian. Yoongi tetap senang dan merasa bersyukur kok, lagi pula kerja di bar. Gajinya sangat lumayan, dia kelihatan tidak keberatan sama sekali, malah sangat berterima kasih. Ian memasang lakukan pelan, memang dasarnya Taehyung pintar membuat sang istri senang. Ketika malam hampir menjelang, saat mereka pergi mengunjungi kakek Ken Bakery, Ian sudah bisa melupakan kejadian tadi. Hari Senin menjadi hari yang membosankan bagi sebagian orang termasuk Ian. Kemarin hari Minggu suasana hati Ian senang terus karena bisa menghabiskan banyak waktu bersama dengan sang suami. Sekarang ia harus kembali ke kenyataan untuk bekerja keras demi bisa melanjutkan hidup yang bahagia. Ia sedang berada di ruangannya sembari sibuk membalas pesan teks dari Minji yang curhat kalau ia sedang mengidam makan kue ikan, padahal juga baru saja berangkat ke perusahaan. Tiba-tiba pintu ruangan diketuk yang membuat Ian mengalihkan perhatian dari layar ponselnya. Silakan masuk, ucap Ian memberikan izin. Saat pintu terbuka ternyata itu adalah salah satu pegawai M dan Jesus yang datang. Ada apa, tanya Ian. Ada seseorang yang datang dan mencari Pucung di depan, balas pegawai tersebut. Siapa? Dia tidak mau memberitahukan namanya, Bu. Hanya berkata ada keperluan dengan Pucung. Ya sudah, aku akan segera pergi untuk menemuinya, balas Ian. Baik, Bu. Pegawai itu sudah keluar dan menutup lagi pintu ruangan Ian. Sebelum menemui tamu yang tak diketahui namanya tersebut, Ian sempat berpamit kepada Minji. Terlebih dahulu karena takut nantinya ia malah terlibat obrolan panjang bersama tamunya. Jika seperti itu kasihan Minji di sana harus menunggu lama balasan pesan teks dari Ian. Ian tak menyangka saat ia keluar dari ruangan, ternyata seseorang ini yang ingin bertemu dengannya. Siapa lagi kalau bukan Kaun? Oh, kau datang ke sini juga pada akhirnya, sambut Ian. Ya, aku memutuskan untuk mengambil tawaranmu kemarin, balas Kaun. Ian mengerti, boleh, tapi kita harus melakukan tes dulu secara singkat saja. Kau yakin tak mau menjadikan aku model saja di sini? Tanya Kaun masih berharap. Ian sudah mengenyit heran di sana. Tadi saat aku baru saja datang, ada salah satu pegawaimu yang mengenaliku. Dia bahkan mengaku sebagai penggemarku. Itu buktinya kalau aku memang seorang model yang lumayan terkenal dan punya nama, ucap Kaun dengan percaya diri. Jadi itu alasannya, patah saja dari secara tak sengaja. Ian sempat melihat Kaun yang sedang tersenyum-senyum sendiri. Kemarin aku sudah mengatakan kalau kita sedang tidak membutuhkan seorang model, karena sudah ada Minji. Tapi terserah saja, kau yang membutuhkan pekerjaan. Kau tidak mau, ya sudah, tidak ada ruginya juga untukku, balas Ian, tak ingin basa-basi. Karena dari kemarin tahun ini, keras kepala sekali dan hanya ingin bekerja sebagai model saja. Sudahlah, aku mau pekerjaan ini saja, ucap Kaun, merasa sedikit kesal dengan sikap Ian yang ia anggap sok. Terserah kau mau menjadikan aku sebagai apa di sini, yang penting aku bisa bekerja. Daripada di rumah dan hanya menjaga Unji yang hobi sekali mengomel, aku benar-benar tidak tahan. Ya sudah, ayo masuk ke ruanganku.
akan memberikan pengarahan sekaligus pakaian ganti khusus pegawai M dan Jesus, ajak Yen. Meskipun hari Senin rasanya cukup berat, tapi waktu terasa berjalan cepat. Tak terasa hari sudah berganti malam dan sudah waktunya M dan Jesus untuk mengakhiri hari ini. Sebenarnya Yan merasa iba melihat gaun. Dia yang biasanya kejayaan dengan uang yang mengalir bagaikan air dan apapun yang ia inginkan selalu bisa terpenuhi, sekarang malah harus rela banting tulang. Biasanya Yan sudah meninggalkan toko sepatu ketika hari masih sore. Sisanya akan ia percayakan pada penanggung jawab toko. Tapi kali ini Yan benar-benar menunggu hingga M dan Jesus benar-benar tutup. Dia ingin melihat cara kerja gaun. Ayo pulang denganku, Yan menawarkan tumpangan karena mereka tetangga dengan jalan pulang searah. Kawan tak langsung menjawab, dia kelihatan ragu-ragu untuk menerima tawaran tersebut. Mau tidak, tanya Yan. Pada akhirnya, kawan mengangguk setuju. Tapi aku harus mampir membeli makanan terlebih dahulu. Tidak masalah, aku antar sekalian. Balas Yan. Apa kau tak merasa direpotkan? Tanya kawan. Yan sudah mengolah nafas di sana, ekspresinya kelihatan heran. Sejak kapan aku punya rasa tak enak hati padaku? Perasaan kemarin saat kamu merebut Yonggi dari Yan, sebelumnya susu biasa saja. Sedangkan sekarang ini hanya perkara tumbangan saja, tapi kawan sudah merasa tak enak hati. Tak salahkan kalau Yan merasa heran. Karena ini sudah malam, aku bukan merasa tak enak padamu, melainkan suamimu. Dia sudah baik, mau memberikan Yonggi pekerjaan. Tidak ada rasanya kalau kau pulang malam hanya karena mengantarku pergi cari makanan. Sementara suamimu sudah menunggu di rumah, balas kawan yang sebenarnya asal bicara. Tidak tahu saja jika Taehyung pulangnya bahkan lebih malam daripada Yeon. Padahal sebenarnya kawan merasa malu pada Yeon. Ia masih mau bersikap baik padanya sekalipun ia sudah sering sekali menyakiti perasaan gadis itu. Mampir ke penjual bubur terlebih dahulu saja karena dari tadi Unci sudah mengirim pesan dan mengatakan ia sedang sakit perut karena belum makan sejak tadi siang, ucap kawan. Yang sedang fokus mengemudi langsung kaget mendengar ucapan kawan. Memangnya tadi sebelum berangkat kau tidak memasak sesuatu untuk makan siang Bibika? Tidak, lagi pula apa yang mau dimasak? Bahan makanan saja ada, lagi pula Unci juga cerewet. Kalau makanan tak enak diangkat untuk memakannya. Tidak sadar dengan keadaan kita yang sekarang sedang susah, balaskan mengomel. Maklumi saja namanya juga orang sudah berumur, sifatnya juga sudah hampir kembali seperti bocah lagi, ucap Yan. Tapi Unci keterlaluan cerewetnya. Bersabarlah kaulah, ingat tidak bagaimana rasa sayang serta bertahanmu pada Bibikang dulu saat kau masih berjuang untuk bisa menjadi menantunya sendirian. Kau rasa terdiam. 5 menit kemudian Yan melihat ada salah satu ruko yang menjual bubur tajil di sana. Ia sekarang mencari tempat parkir dan turun dari mobil untuk memesan bubur di sana. Kau kelihatan sedang menerima telepon yang sebenarnya dari Unji. Iya, aku masih berada di jalan dan mencari penjual buburnya. Jauh sekali, apa kau tidak bisa sedikit bersabar? Aku sudah memesan buburnya, kau hanya butuh 2 porsi kan? Yan mencoba untuk memastikan. Iya, laki-laki kau hanya menjawab secara singkat. Bagaimana juga dulu Yan juga pernah dekat dengan Unji. Jadi ia tahu kalau Unji punya masalah dengan lambungnya, dan itu akan jadi lumayan parah kalau tidak diperhatikan dengan sesama. Dulu saat aku masih memiliki banyak uang, aku selalu membelikan makanan apapun itu yang Unji inginkan. Kan kata Yonggi, yang penting ia mau makan. Komen kawan. Tapi sekarang keadaan sudah berubah, aku dan Yumi malah bisa membeli makanan lagi di luar. Sudah seperti ini, tapi Unci masih tak sadar diri juga. Kerjanya hanya menyusahkan kami, lanjutnya melupakan rasa kesal. Tapi bukankah Yonggi baru bagi bekerja di malam hari? Sisanya ia bisa memperhatikan Bibikang di siang hari, membujuk Bilang untuk makan atau memasak sesuatu. Setahu Yonggi lumayan bisa memasak, ucap Yan. Tidak ada Yana.
Mas kaum, apa maksudmu dengan tidak ada? Tanya Ian tak mengerti. Ini tidak ada di rumah, dia juga pergi bekerja di siang hari, jawab kaum. Bukannya dia bekerja di salah satu bar milik kenalan Taeyong apa? Di sana hanya ada jam kerja malam. Memang, tapi kemarin Yonggi mendapatkan panggilan kerja di salah satu minimarket dan dia memutuskan untuk mengambil panggilan itu juga. Balas kaum. Dia berangkat kerja pada pukul 9 pagi dan pulang pukul 6 sore. Setelah itu, lanjut bekerja di bar pada pukul 10 malam. Jelasnya melanjutkan. Yang tiba-tiba merasa mungkin mendengarnya. Sebaiknya jangan terlalu memforsir diri. Aku yang mendengarnya saja sudah bisa membayangkan bagaimana lelahnya bahagia menjalani. Kita sedang berjuang lagi pula. Ini bukan paksaan dariku. Ini sendiri yang mau. Aku tahu kalau yang kita akan memiliki banyak waktu di rumah. Itu sebabnya aku memutuskan untuk bekerja juga. Percuma berada di rumah jika hanya untuk mendengar recian Unji yang membuat kupingku terasa panas. Ya sudah tak bisa berkomentar apa-apa lagi. Ya sudah laporkan mereka, rumah tangga mereka dan juga urusan mereka. Saat pesanan kawan sudah jadi, yang bersiap untuk membayarnya, namun kawan menolak. Tapi yang bersikeras sampai akhirnya gadis itu menyerah setelah mendengar alasan Yen yang mengatakan uang itu bisa disimpan untuk mereka membeli sarapan besok pagi. Yen sudah mengantar kawan pulang dengan selamat. Yonggi memang sedang tak ada di rumah. Moji bilang yang dibakar. Tak sempat pulang karena lembur di minimarket hingga pukul 8 malam. Mau pulang ke rumah juga sudah tanggung. Akhirnya ia memutuskan untuk langsung pergi ke bar saja. Benarkah seperti itu? Kemudian Taehyung merasa tak percaya. Ini adalah obrolan sepasang suami dan istri pada pukul 1:05 tengah malam. Bahkan tadi kawan sempat melempar bubur tersebut di depan bibir kau. Aku merasa hebat tapi mau bagaimana lagi. Aku tidak mau dianggap hobi ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Aku hanya meminta agar kawan bisa bersikap sedikit sabar. Jelas ya. Gadis itu tampak sibuk duduk depan meja ria sembari memakai skincare sementara Taehyung sendiri sudah rebahan di atas ranjang tinggal menunggu sang istri selesai dan mereka bisa tidur bersama. Lantas harus bagaimana? Kawan Taehyung kelihatan sedang berpikir. Ia sekarang memperhatikan sang suami sana. Bagaimana tanya? Aku memiliki niat baik untuk membantu Yonggi mencari pekerjaan. Tapi kalau akhirnya akan seperti ini, aku jadi ikut merasa bersalah. Juga setelah mengetahui fakta baby kami yang tak lagi terurus oleh anak dan mantunya, ucap Taehyung. Kalau masalah itu sepertinya bukan lagi wewenang kita, iya kan? Apa jika berpikir seperti itu? Tanya Yen takut salah bicara. Sebenarnya ya, tapi kalau kita terlalu cuek bukannya sama halnya dengan seseorang yang tak berkemanusiaan. Padahal kita tahu dengan jelas kalau keadaan mereka sedang tak baik-baik saja. Balas Taehyung. Sebenarnya yang kita lakukan sudah lebih dari cukup. Kita sudah memberikan mereka berdua pekerjaan. Lebih dari itu, kita tak punya hak untuk bercampur. Kecuali mereka bicara secara langsung jika sedang membutuhkan bantuan, ucap Yen. Taehyung mengangguk setuju dengan ucapan sang istri. Yang di sana juga sudah selesai dengan rangkaian skincare-nya. Ia berjalan naik ke atas ranjang untuk bergabung tidur bersama sang suami. Lengan Taehyung menjadi bantal ternyaman bagi Yen. Kau kelihatan lelah sekali hari ini, ucap Taehyung sambil memberai rambut panjang Yen. Sangat, balas Yen. Sudah aku katakan untuk tidak menghabiskan seluruh waktumu untuk berada di toko kan. Lagi pula sudah ada orang yang bisa kalian percaya di sana. Ucap Taehyung memberikan nasihat. Karena terkadang Yen suka lupa diri jika sudah bekerja. Tapi tak bisa dipungkiri, istrinya ini mirip dengannya di masa lalu saat awal merintis bisnis. Ia lupa makan, tidur, dan beristirahat karena terlalu sibuk mengurus ini dan itu. Hanya hari ini saja aku harus memastikan cara kerja kawan. Takutnya ia malah bersikap sok dengan pegawai lain, pasien. Melihatmu seperti ini aku jadi tak tega ingin meminta jatah karena kau kelihatan sangat lelah.
Apa menginginkannya? Tanya Yen. Taehyung membahas dengan anggukan penuh semangat. Sangat ingin, tanya Yen sekali lagi. Taehyung mengaku lagi, kali ini jauh lebih bersemangat. Aku tidur sebentar boleh tidak? 1 jam saja, setelah 1 jam Bapak boleh menguankanku. Ucapnya mencoba untuk bernegosiasi. Boleh, istirahatlah, balas Taehyung dengan segera. Tak ada 5 menit dari obrolan mereka, kedua mata Yen sudah terpejam dan terbang ke alam mimpi. Melihat wajah sang istri, Taehyung jadi tak tega untuk membangunkannya. Akhirnya Taehyung hanya bisa tidur sembari memeluk Yen.